Penggantian antar waktu adalah pengisian jabatan legislatif yang diusulkan oleh partai politik atau Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui mekanisme pemilihan umum dengan melibatkan KPU sebagai tim yang verifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan patut untuk mengisi jabatan pejabat legislatif sebelumnya. Maka pejabat tersebut berwenang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana yang ditetapkan. Berdasarkan keputusan Gubernur Papua Barat Daya nomor 100.3.1/47/5/2023 tentang peresmian pergantian dan peresmian pengangkatan sebagai pengganti antar waktu Ketua DPRD Kota Sorong 2019-2024. Sisa masa jabatan 2019-2024 Rabu 5 Juli 2023 dimulai. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing, dan doa akan disampaikan dalam iman Kristen. Kita berdoa dengan menjunjung tinggi akan kedaulatan Tuhan yang agung dan yang mulia bagi kami, sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan rapat paripurna istimewa DPRD Kota Sorong masa sidang tahun 2023 dengan agenda peresmian, penggantian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Ketua DPRD Kota Sorong sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Dengan demikian kami memohon pertolongan dan bimbingan-Mu ya Tuhan, agar rapat paripurna istimewa ini dapat berjalan dengan baik menurut kehendak-Mu yang agung dan yang mulia ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pelaksanaan rapat paripurna istimewa ini tentang peresmian penggantian dan peresmian pengangkatan pengganti antara waktu Ketua DPRD Kota Sorong sisa masa jabatan 2019-2024, maka dengan ini kami memohon kepada-Mu Tuhan, kami berdoa bersama-sama kepada Ketua DPRD Kota Sorong yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPRD. Kiranya semua karya baktinya, loyalitas dan dedikasinya bagi lembaga DPRD Kota Sorong, bagi pemerintah Kota Sorong, bagi masyarakat Kota Sorong, dan bagi bangsa dan negara, kiranya akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam berkat kesehatan, berkat umur panjang, dan berkat damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa bersama-sama bagi Ketua DPRD Kota Sorong
sisa masa jabatan 2019-2024 yang nantinya akan dilantik. Kepada hambanya kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala Gembala Agung Pemelihara Jiwa memberikan berkat hikmat dan kebijaksanaan, berkat kekuatan, berkat kejujuran, serta roh takut akan Tuhan dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini sebagai amanah rakyat Kota Sorong serta bangsa dan negara. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah dan berkatilah para pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan Kota Sorong ini, Bapak penjabat Wali Kota Sorong, Bapak Sekda, para asisten serta pimpinan OPD, pimpinan dan anggota DPRD Kota Sorong, pimpinan TNI Polri, Pengadilan Negeri Sorong, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Daya. Dan akhirnya ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah juga Bapak Ibu para tamu undangan, agar kami dapat mengikuti dan menyaksikan jalannya rapat paripurna ini dari awal sampai dengan selesai dengan suasana damai dan sukacita yang berasal daripada mulia Tuhan. Ampuni segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kesabaran dan kemuliaan. Kami telah berdoa. Amin. Laporan daftar hadir pimpinan dan anggota DPRD Kota Sorong pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Sorong masa sidang tahun 2023 dengan agenda peresmian penggantian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Ketua DPRD Kota Sorong sisa masa jabatan tahun 2019-2024 pada hari ini Rabu 5 Juli 2023. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan pasal 115 Peraturan DPRD Kota Sorong nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, bahwa rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi di DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua dan wajib dilaksanakan secara terbuka. Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 12 Juni tahun 2023, pimpinan DPRD telah menerima surat Gubernur Papua Barat Daya nomor 100.3.1/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang peresmian penggantian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Ketua DPRD Kota Sorong sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Musyawarah DPRD Kota Sorong mengadakan rapat pada tanggal 1 Juli tahun 2023 untuk menetapkan jadwal tanggal pelaksanaan paripurna istimewa pada hari ini. Memutuskan menetapkan ke-1 meresmikan pemberhentian Petronila Kambuaya SPD MPD sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong masa jabatan tahun 2019-2024. Kedua, meresmikan pengangkatan Erwin Ayal SPNM sebagai pengganti antar waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong sisa masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
ditetapkan di Sorong pada tanggal 30 Mei 2023. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya cap tertanda Muhammad Mosaad. Terima kasih kepada saudari sekalian yang telah membacakan surat keputusan Gubernur Papua Barat Daya. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Sorong Nomor 1 tentang tata tertib bahwa pimpinan DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong dalam rapat paripurna. Untuk itu, selanjutnya marilah kita ikuti bersama prosesi pengambilan sumpah janji Ketua DPRD Kota Sorong pengganti antar waktu sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Perlu saya ingatkan pada saudara bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah Kota Sorong. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan ketentuan peraturan. Perundang-undangan yang berlaku. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan bersungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Sorong, 5 Juli 2023
Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Yuti DJ Elizabeth Simatau, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji oleh Ketua DPRD Kota Sorong yang baru dilantik, Rohaniawan, dan Ketua Pengadilan Negeri Sorong. Ketua DPRD Kota Petronella Kambuaya SPD MPD memilih mempercayakan Erwin Ayal SIP MM menggantikan posisinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong untuk menjawab tuntutan regenerasi kepemimpinan Partai Golkar. Rapat paripurna istimewa peresmian dan pengangkatan pergantian antar waktu Ketua DPRD Kota 2019-2024 di ruang sidang DPRD Kota Sorong dilaksanakan Rabu 5 Juli 2023. Sebagai Ketua DPD Golkar Kota, Petronella Kambuaya mempercayakan Erwin Ayal karena sudah 2 periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sehingga diyakini bisa berbuat yang terbaik bagi lembaga dan kepentingan masyarakat yang diwakili. Sesuai amanah, demikian saya memberikan palu ini. Dengan pertolongan Tuhan, saya menerima palu ini dan akan saya pergunakan sebagaimana ketiga. Terima kasih. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong 2023-2024, Erwin Ayal SIP MM juga berterima kasih kepada partai yang telah mempercayakan dirinya. Juga ia mendapatkan dukungan dari seluruh kepala suku asli Papua yang ada di Papua Barat Daya. Di sisa masa jabatannya ini sebagai ketua, ia akan memanfaatkan untuk melaksanakan tugas dan kepercayaan yang diberikan, sehingga ia akan berupaya melakukan yang terbaik sesuai keinginan lembaga dan kepentingan masyarakat yang diwakili. Karena kita telah melaksanakan peresmian, pergantian, dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Ketua DPRD Kota Sorong sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Momen pengambilan sumpah janji dan pelantikan Ketua DPRD Kota Sorong pada hari ini tentunya mempunyai makna tersendiri, namun tidak terlepas dari dukungan semua pihak, terutama masyarakat Kota Sorong yang tercinta. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, sesungguhnya pelaksanaan pengucapan sumpah janji dan pelantikan ini sedikit mengalami keterlambatan. Namun hal ini tentunya dikarenakan proses administrasi yang dilakukan, yaitu mulai dari DPD Golkar Kota Sorong hingga ke DPP Partai Golkar di Jakarta, DPRD Kota Sorong hingga Gubernur Papua Barat Daya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, penjabat Wali Kota Sorong, Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta, Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat Daya, dan lebih khusus lagi Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Sorong, Sekretariat DPRD Kota Sorong, dan seluruh pihak terkait yang telah membantu pelaksanaan proses pergantian antara waktu Ketua DPRD Kota Sorong sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Saya atas nama pemerintah Kota Sorong menyampaikan selamat kepada Saudara Erwin Ayal SIP MM yang hari ini resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Sorong. Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudari Petronella Kambuaya SPD MPD atas kontribusi dan pengabdian yang telah diberikan selama ini semasa menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Sorong. Selanjutnya saya berharap ketua yang baru dilantik agar dapat mengemban amanah rakyat dan menjadi penambah spirit dalam pembangunan demokrasi, serta dapat memberikan sumbangsi yang nyata kepada masyarakat Kota Sorong. Jalin hubungan kerjasama yang baik sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan harus terus kita pupuk demi menuju terwujudnya Kota Sorong yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan.
Adapun kerjasama yang sudah terbangun dengan baik selama ini antara lembaga legislatif dan eksekutif, hendaknya kita pertahankan, mengingat masih banyak prioritas pembangunan dan kebutuhan rakyat yang sangat mendesak dan harus dilakukan di masa yang akan datang. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian sebagai bekal kita dalam berkarya bagi kepentingan masyarakat di daerah, bangsa, dan negara. Demikian rapat paripurna istimewa DPRD Kota Sorong dengan agenda peresmian penggantian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Ketua DPRD Kota Sorong kisah masa jabatan tahun 2019-2024. Maka dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna istimewa pada hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Istimewa DPRD Kota Sorong masa sidang tahun 2023 dengan agenda peresmian penggantian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Ketua DPRD Kota Sorong sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Sorong, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan mengikuti rapat paripurna ini dari awal sampai selesai.
Keputusan Ketua DPRD Kota Petronella Kambuaya menyerahkan sisa masa jabatannya kepada Erwin Ayal merupakan tuntutan regenerasi partai, sehingga Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto merencanakan Golkar Agency untuk menciptakan regenerasi kader muda partai. Baik, untuk sistem di dalam kepartaian itu ya wajib kami selaku ketua, entah itu ketua partai, ketua DPR, jadi kami harus memberikan waktu atau kesempatan kami mengkaderkan mereka yang di bawah kami muncul di permukaan juga. Dan ini bukan ketua DPR yang menikmati dari awal sampai akhir, tapi itu di dalam diklat dan juknis partai juga demikian, ada pergantian antar waktu. Jadi saya berpikir bahwa satu periode pertama sebenarnya saya menjadi ketua, tapi karena satu dan lain hal, kemudian periode kedua saya sudah pimpin dari awal sampai akhir 5 tahun berjalan, dan periode ketiga ini sebenarnya dari 2,5 tahun, tapi karena situasi kondisi yang tidak mendukung, akhirnya tinggal sisa waktu 1 tahun 2 bulan ke depan. Jadi ya kita harus loyal terhadap pendukungnya, partainya, kemudian pengurusnya, kadernya, kita loyal dan kita ya berjiwa besar, karena ada hal yang paling besar juga ada di depan mata kami. Jadi kita berbagi-bagilah.